Pada tahun 2009, sekitar 2.914 orang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Tapi di tahun 2022, angka itu turun drastis menjadi hanya 67 orang saja. Artinya, pelarian dari Korea Utara makin sulit, bahkan nyaris mustahil. Pada tahun 2011, Kim Jong-il meninggal dan digantikan oleh putranya, Kim Jong-un. Dia pun menetapkan satu prioritas, di mana tidak ada lagi warga yang boleh melarikan diri, dan dia pun benar-benar serius soal ini. Sejak saat itu, perbatasan utara Korea Utara yang berbatasan langsung dengan Cina dan Rusia jadi seperti benteng. Pemerintah Korea Utara membangun pagar listrik, menara penjagaan bersenjata lengkap dengan senapan mesin, kamera pengawas, sensor gerakan, hingga yang paling parah, mereka menanam ranjau darat. Selain itu, mereka juga pasang penghalang sinyal, sehingga ponsel atau alat komunikasi asing tidak bisa digunakan. Ini membuat penyelundup atau bantuan dari luar jadi lebih sulit masuk. Tak hanya pagar dan keamanan ekstra ketat yang diberlakukan di perbatasan Korea Utara. Yang lebih parah lagi, jika ada seseorang mencoba kabur dan gagal, bukan hanya dia sendiri yang kena hukuman. Seluruh keluarganya pun ikut dihukum. Dan ini disebut sistem Yeonjwaje, yaitu hukuman kolektif keluarga. Jadi nih gengs, jika salah satu dari sebuah keluarga dianggap bersalah, pemerintah bisa menghukum seluruh keluarga, bahkan bayi atau orang tua pun dikirim ke penjara. Akibatnya, banyak orang yang memang ingin kabur jadi ragu, karena mereka tahu risikonya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga keluarga. Dulunya, jalur ke Cina adalah jalan paling umum bagi pelaku pelarian, di mana mereka bisa menyewa penyelundup, membayar sejumlah uang, lalu menuju negara ketiga seperti Mongolia atau Vietnam, sebelum akhirnya sampai ke Korea Selatan. Tapi sejak pandemi, Korea Utara semakin ketat, di mana mereka bangun tembok beton dan kawat berduri sepanjang ratusan kilometer, menutup semua celah yang biasa digunakan selama puluhan tahun. Belum lagi, Cina sendiri punya sistem pengawasan yang sangat canggih, dengan 700 juta kamera pengawas, bahkan banyak yang pakai teknologi pengenalan wajah. Selain itu, Korea Utara dan Cina juga menjalin kesepakatan bersama yang akan memulangkan warga Korea yang kabur ke Cina. Jadi, sekalipun sampai di Cina, pelaku pelarian tetap dalam bahaya besar. Misalnya saja, salah satu kasus yang pernah terjadi di mana seorang warga Korea Utara berhasil melarikan diri ke Cina. Dan tak menunggu lama, pemerintah Cina langsung menangkapnya dan mengembalikannya ke Korea Utara untuk diadili. Tak hanya jalur utara yang mengarah ke Cina yang sulit ditembus, jalur ke selatan yang langsung berbatasan dengan Korea Selatan juga lebih rawan. Jalur selatan sendiri berarti menyeberang langsung ke Korea Selatan, di mana daerah perbatasannya dikenal sebagai DMZ atau zona demilitarisasi, alias wilayah yang dilarang untuk dipasangi senjata, pasukan militer, atau digunakan untuk aktivitas militer. Namun meski namanya seperti itu, wilayah ini justru salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Di sini ada ribuan tentara, ranjau, menara penjagaan, dan penembak jitu. Menurut laporan, Korea Utara menempatkan 750.000 tentara di sekitar DMZ yang siap menembak siapapun yang mencoba menyeberang. Jadi, meskipun tujuan mereka adalah Korea Selatan, jalur ini hampir tidak mungkin dilakukan. Selain dua jalur yakni utara dan selatan, sebenarnya masih ada jalur lainnya yang digunakan untuk kabur, yakni dengan melarikan diri lewat laut. Tapi cara ini sangat berbahaya, karena mereka harus menghadapi kapal patroli Korea Utara, ranjau di air, ombak yang ganas, dan perahu yang buruk. Meskipun begitu, ada kisah warga Korea Utara yang berhasil kabur lewat laut. Dia adalah seorang nelayan yang nekat berenang selama 6 jam ke arah Korea Selatan. Meski begitu, kasus seperti ini sangatlah langka. Kebanyakan pelaku pelarian tidak punya pengalaman laut dan seringkali hilang tanpa jejak. Meski semua ini terdengar sangat suram, masih ada orang-orang yang berhasil kabur. Contohnya adalah seorang mantan mata-mata Korea Utara bernama Chol Uni. Dia merencanakan pelariannya bertahun-tahun. Dengan ban sepeda, makanan, dan sedikit keberuntungan, dia nekat berenang 4 km di malam hari, melewati ranjau dan menjauhi kapal patroli. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya dia selamat dan tiba di Korea Selatan. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa meskipun Korea Utara sudah hampir berhasil membuat pelarian mustahil, masih ada harapan. Tapi sayangnya, masih ada 26 juta orang di Korea Utara yang hidup dalam tekanan dan tidak bebas.